Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar hari ini? Miss harap kamu masih tetap dalam kondisi sehat ya. Senang berjumpa kembali dengan kamu-kamu semuanya. Kita kembali lanjut pelajaran IPS kita pagi hari ini. Kita akan memulai dengan judul materi kita, pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kita masih membahas tentang negara-negara di Asia Tenggara, negara yang menjadi tetangga Indonesia. Peta Asia Tenggara. Jadi kalau dilihat dari letak peta Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara merupakan negara yang sangat strategis posisi letaknya. Posisi letak yang strategis ini salah satu menjadi daya tarik bagi negara-negara asing untuk mengunjungi, bahkan ingin melihat bagaimana pesona-pesona yang ditawarkan dari setiap negara-negara di Asia Tenggara. Dan itu menjadi salah satu potensi ekonomi yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang ada di negara Asia Tenggara. Seperti yang tadi Miss jelaskan bahwa negara Asia Tenggara ini terletak di wilayah yang strategis. Karena wilayah yang strategis tersebut, maka kawasan ini menjadi jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Jadi, kita benar-benar harus menjaga ekonomi dan wilayah kita. Maka kita membentuk yang namanya ASEAN. ASEAN merupakan wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan ASEAN tersebut itu menjadi penengah. Karena posisi tadi yang strategis, maka setiap kawasan di Asia Tenggara sangat memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan bagi setiap negara tersebut. Selain itu, masyarakatnya, penduduk di kawasan Asia Tenggara banyak memanfaatkan hewan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Seperti kekayaan ikan yang ada di laut kita, di laut wilayah Asia Tenggara, banyak dijual, bahkan juga dikonsumsi. Selain itu, hewan ternak juga banyak yang dijual ke dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Itu adalah kondisi geografis dan ekonominya. Kita akan membahas satu persatu bagaimana potensi itu artinya yang disimpan, yang ada di wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Yang pertama kita bahas adalah Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang pulau-pulaunya berjejer dari Sabang sampai Merauke dan merupakan kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kekayaan ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia dari sumber daya alam tersebut. Bahkan saat ini kita banyak mengekspor minyak dan gas bumi, bahkan juga tekstil dan produk-produk dari kayu. Itu juga adalah hasil kekayaan sumber daya alam yang bisa menjadi daya kuat ekonomi Indonesia. Selain itu juga pertambangan menjadi salah satu pintu masuk bagi para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam kita seperti Danau Toba ya, itu sangat indah alamnya, merupakan daya tarik yang akan menjadi sumber devisa bagi negara asing untuk datang ke Indonesia, dan itu juga menjadi salah satu sektor pariwisata yang sangat menguntungkan bagi orang-orang Indonesia. Yang kedua adalah Malaysia. Kita pengen tahu bagaimana ekonomi dari sumber ekonomi dari negara Malaysia ini. Kegiatan ekonomi utama penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional mereka merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang tercepat. Peralatan elektronik, minyak, gas bumi juga diekspor ke negara lain.
Produk seperti kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kita pindah ke negara Singapura, negara yang kecil, bahkan lebih luas lagi kota Jakarta daripada Singapura. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Kenapa? Karena letak Singapura sangat strategis. Jadi negara Singapura ini kecil-kecil cabai rawit, tapi negaranya sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia, bahkan dijuluki sebagai macan Asia. Wow, hebat ya Singapura tersebut. Yang berikutnya adalah potensi ekonomi dari negara Brunei Darussalam yang ada di Pulau Kalimantan. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alamnya. Brunei bahkan menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Wow ya, dari kekayaan gas alam mereka memiliki pendapatan per kapita tertinggi di negara Asia Tenggara. Berikutnya adalah Thailand. Thailand ini sering dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Kenapa? Karena padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu ada juga perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata mereka memiliki banyak objek-objek pariwisata yang terkenal, dan itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara untuk datang ke Thailand. Berikutnya adalah Laos. Bertetangga dengan Kamboja, negara ini tidak memiliki laut ya, karena diapit oleh negara-negara Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand. Tapi negara ini dialiri oleh Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Next adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Berikutnya Vietnam. Setelah mereka pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai membangun perekonomian mereka di bidang-bidang pariwisata dengan membuka sektor pariwisata sehingga para turis wisatawan asing ingin datang, dan mereka juga mulai membuka dengan mendirikan hotel, restoran, bahkan juga transportasi yang dapat bisa menjadi salah satu pendukung untuk para turis mancanegara datang ke Vietnam. Berikutnya adalah Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi juga merupakan hasil utama dari pertanian yang ada di sana. Myanmar juga sama seperti Thailand, salah satu negara penghasil padi terbesar juga di Asia Tenggara. Berikutnya adalah Filipina, negara kepulauan kedua setelah Indonesia di Asia Tenggara, juga adalah bermata pencarian sebagai di bidang pertanian. Filipina juga menjadi salah satu negara yang berhasil membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan sangat baik. Beberapa produk unggulan pertanian mereka itu mereka ekspor ke berbagai negara. Nanas, padi, kelapa, gula, mereka ekspor ke berbagai negara. Dan itu juga menjadi salah satu penunjang perkembangan ekonomi dari negara ini. Ada beberapa persamaan-persamaan ya yang bisa disimpulkan dari negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah rata-rata masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai petani. Karena tanah yang subur tadi, letaknya yang strategis tadi, maka negara di Asia Tenggara rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Selain itu ada juga persamaan yang lain bahwa negara di Asia Tenggara ini rata-rata dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. Dan berikutnya persamaannya ada juga beberapa negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki suku yang sama seperti suku di Indonesia, seperti suku Melayu. Ya, jadi suku Melayu itu ada di Singapura, ada juga di Brunei Darussalam, ada juga di Malaysia. Dan di negara Asia Tenggara ada yang berbentuk
pemerintahannya ada yang berbentuk kerajaan atau kesultanan seperti Thailand, Brunei, Malaysia, Kamboja. Itu adalah negara-negara yang berbentuk kerajaan. Sedangkan yang lain itu adalah berbentuk republik atau kesatuan yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, ini ada bangunan-bangunan yang bertahan, yang unik, bahkan menjadi salah satu objek pariwisata yang juga dapat mendukung sektor ekonomi di setiap negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya pasti kamu lihat gambar ini, tahu ya, ini adalah Candi Borobudur. Ya, candi yang luar biasa ini berada di Indonesia dan salah satu candi terbesar di Asia Tenggara. Berikutnya sektor ekonomi yang kalau kamu ke Malaysia berkunjung ke Malaka, gereja Malaka. Gereja ini dibangun oleh Portugis. Kita tahu bahwa Malaysia itu adalah negara yang bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Artinya mereka mayoritasnya adalah agama Islam. Tapi di Malaysia ada gereja karena pada saat itu Portugis datang menjajah dan mereka mendirikan gereja sebagai tempat mereka beribadah, dan sampai saat ini gereja itu masih ada. Dan ketika kamu akan kalau mau jalan-jalan ke Malaysia, nih lihat, ini gerejanya adalah gereja ciri khas dari negara Portugis yang namanya gereja Melaka. Berikutnya adalah candi yang ada di Kamboja. Ya, ini juga adalah salah satu candi termegah di Kamboja yang juga merupakan kompleks candi terbesar di dunia, Candi Angkor Wat. Berikutnya ini pagoda yang ada di Thailand. Ya, ini juga adalah salah satu bentuk objek wisata yang sangat menarik di Thailand. Berikutnya kita masuk ke kegiatan siswa. Kegiatan siswa adalah membaca buku tema 1 halaman 66 dan 98. Jadi ketika Miss sudah menjelaskan, kamu menambah lagi wawasanmu dengan membaca buku temamu halaman 66 dan 98. Dengan membaca kamu akan mengetahui bagaimana dunia, karena membaca adalah jendelanya dunia, ya. Setelah itu kamu menyalin, ini ada modul yang sudah kamu terima, kamu pindahkan ke buku catatanmu, pindahkanlah dengan rapi supaya kamu bisa nanti ketika ujian bisa mengulang-ulang membaca setiap catatan-catatan atau penjelasan-penjelasan yang sudah Miss jelaskan. Oke, itu dulu materi kita hari ini. Selamat mengerjakan catatan dan tetap semangat untuk belajar walaupun kondisi kita masih dalam kondisi COVID-19 dan masih tetap belajar secara online. Tidak akan menjadi penghalang buat anak-anak metodis 6, khususnya kelas 6, untuk tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa.